Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di podcast Alfat. Kenalin, aku Rizky Ayananda sebagai host di podcast kali ini yang berjudul Membangun Produktivitas di Kala Kuliah Online. Nah, kali ini aku gak sendirian nih, ditemenin oleh dua narasumber. Yang pertama ada Bang Apriyono. Hai. Dan Kak Cynthia Davianti. Hai. Yuk kita kenalan lebih dalam mengenai Kak Cynthia yang mendapatkan penghargaan mahasiswa berprestasi di akademik di ajang Suta Award 2021, dan Bang Apriyono yang mendapatkan banyak prestasi dan selalu produktif walaupun kita lagi kuliah online. Boleh nih Kak Cynthia kenalan dulu. Hai, nama aku Cynthia Delvianti. Aku semester 6 jurusan Perbankan Syariah. Aku dikasih sebagai ketua bidang keilmuan. Aku juga ada di OVOSI Sembakteng, GNB, dan HMJ. Wah, banyak ya organisasinya. Kalau Bang Apriyono gimana? Hai, nama saya Apriyono, biasa dipanggil Aap. Jurusan Ekonomi Syariah semester 6. Dikasih Alfat saya sebagai sekretaris media. Di organisasi lain juga saya ini KSPM, HMJ, Dema, dan Posisi Sembakteng. Wah, ternyata Bang Apriyono gak kalah produktifnya dari Kak Cynthia. Ngomong-ngomong, kok bisa sih kakak-kakak dan abang ini produktif walaupun kuliah online? Itu gimana sih caranya Bang Apriyono? Mungkin yang pertama kan kita semester 1 tuh offline. Pikiran kita kan offline tuh itu kan belajar sambil organisasi. Karena waktunya memang gak mepet gitu dengan dua waktu. Tapi kita berubah ke online karena COVID-19 yang tiba-tiba datang. Ini membuat kita kayak, ini kurang apa loh. Badan masa SMA juga dulu kayak apa sih yang masih kurang di saya gitu kan. Cuma belajar aja tanpa kayak kita skill. Di organisasi kita menanamkan skill-skill kayak dikasih kan ada kayak tentang ekonomi syariah mungkin ada di bidang medianya tentang Canva gitu. Oh gitu. Kalau Kak Cynthia gimana? Kalau saya itu gimana ya? Saya ini anaknya yang tipe nggak bisa diam. Jadi semester 1 itu ya masih kuliah offline, semester 2 itu kuliah online. Dan di situ saya merasa kayak gabut ya, tidak ada aktivitas lain. Maka dari itu supaya saya menjadi produktif, saya menjalankan sesuai hobi saya untuk mengisi waktu tersebut. Yang pertama saya hobi menulis, di mana saya suka sekali menulis seperti cerpen, artikel, dan karya-karya ilmiah lainnya. Dan di samping itu juga saya mengikuti organisasi agar supaya gabut saya itu hilang gitu ketika kuliah online. Apalagi kuliah online ini mengandalkan cuman WA sama nge-zoom gitu. Jadi rasanya tuh kalau nggak ngelakuin sampingan itu rasanya tuh gabut banget sih kalau menurut saya. Wah gitu guys, kalau gabut itu kita harus produktif, jangan cuma rebahan. Boleh nih diceritain kok bisa sih sampai di titik sekarang yang sangat produktif, prestasi itu boleh dong diceritain Kak Cynthia. Yang pertama ya saya mengikuti organisasi ya. Yang kedua saya mengelatih skill dan soft skill, dan juga saya mengikuti lomba ya. Awal-awal tahun 2000 berapa ya yang Covid 2020 itu saya memasuki kuliah online. Nah, dari situ saya juga berusaha coba-coba kan ikut lomba, iseng-iseng berhadiah lah istilahnya gitu. Nah, jadi walaupun awal 2020 kemarin itu memang nihil sih, nggak dapat apa-apa gitu kan. Tapi ya sertifikatnya tuh bermanfaat juga sih kalau dikumpulin. Nah, jadi saya di tahun 2020 itu nihil banget sih penghargaan. Dan saya punya target juga tahun 2021 saya usahakan dapat apa yang saya inginkan gitu. Nah, dan alhamdulillah tahun 2021 saya mendapatkan banyak sekali penghargaan, walaupun ini di luar pikiran saya gitu kan. Kok bisa segini, padahal saya inginnya 1 atau 2 tapi malah dikasihnya lebih gitu kan. Itu membuat saya terkejut juga sih. Terus juga saya sambilan kuliah juga kan, diselingi juga kuliah online, dan saya juga menyesuaikan kuliah juga, prestasi juga, pengalaman organisasi juga. Oh, ternyata usaha Kak Cynthia ini gak sia-sia ya, dari yang nihil sampai di 2021 sangat banyak penghargaan yang didapatkannya. Nah, kalau Bang Apriyono boleh nih diceritain bagaimana ceritanya? Yang pertama kan karena kita pindah dari offline ke online, jadi
waktu offline kan nge-zoom terus tuh, rebahan nggak ada, cuman kadang kami kan baru satu organisasi pas itu, karena kayak masih nanggung nih, waktunya masih banyak peluang kosong nih, nambah YouTube palingan nanti ketiduran gitu kan, namanya juga manusia. Mungkin nambah satu lagi di KSPM pas itu, yaitu tentang saham, karena saya berpikir gini, kalau kita nggak produktif di mahasiswa, kayak ibaratnya apa ya, nangis dulu di jadi mahasiswa, sebesar nanti kita bisa jadi orang sukses, bisa menceritakan kesibukan kita kepada anak-anak kita gitu. Wah, keren nih quotes dari Bang Apriono. Dari prestasi dan organisasi dari Kak Cynthia tadi ceritain, aku paling tertarik nih tentang Genbi. Genbi itu apa sih? Jadi Genbi itu merupakan generasi baru Indonesia, yang mana generasi ini merupakan komunitas bawah naungan Bank Indonesia. Dan ini komunitas ini merupakan isinya mahasiswa yang penerima beasiswa Bank Indonesia. Dan di dalam komunitas ini banyak sekali tipe-tipe mahasiswa yang ada di dalamnya, seperti mahasiswa berprestasi, mahasiswa yang kurang mampu dan aktif, dan banyak pengalaman yang ia punya gitu. Oh, tapi aku dengar nih Genbi itu cuman menerima mahasiswa yang terbatas kan, Kak? Iya. Kok bisa sih masuk Genbi? Gimana sih tipsnya? Soalnya aku juga pengen ikut Genbi nih. Tipsnya adalah yang pertama ya, pertahankan nilai di perkuliahan gitu. Yang kedua, kita banyak-banyak aktif di organisasi maupun dimanapun gitu. Karena di Genbi sendiri mereka memprioritaskan mahasiswa yang aktif dan berprestasi untuk bisa masuk ke peluang penerima beasiswa Genbi gitu. Oh, berarti aktif juga dinilai ya Iya. untuk mendapatkan peluang beasiswa Genbi ini. Iya. Nah, ngomong-ngomong aktif, Bang Apriono ini sangat aktif loh di non-akademik dan akademik. Nah, aku mau nanya nih Bang Apri, kok bisa sih Abang tuh tetap aktif di organisasinya yang banyak itu dan tetap aktif juga di kuliah, itu gimana sih caranya Bang? Mungkin karena terbiasa dari SMA, kayak kita buat roster itu, jadi kita jadwal dulu malam-malam tuh kadang. Kayak ini ada kegiatan hari ini apa aja gitu. Misalnya ada MK, ada organisasi. Di situ kita mengimplemen waktu semaksimal mungkin. Terkadang tuh ada kayak kunduran gitu kan. Misalnya ada agenda rapat, sedangkan kita ada ujian UAS juga. Jadi kita harus mempertimbangkan akademis dulu, karena yang dipastikan orang tua kepada saya yaitu kita harus lebih mengutamakan akademisi baru organisasi. Itu tujuan utama. Yang penting akademisi dulu ya Bang, baru yang lain-lainnya. Mantap sekali. Selain organisasi, Bang Apri ini juga mendapatkan beasiswa akademik loh. Boleh nih Bang, ceritain dong bagaimana bisa mendapatkan beasiswa akademik itu? Yang pertama itu nilai kita harus stabil, kalau bisa naik, jangan sampai nilai kita tuh rendah. Dan organisasi ini juga membantu kita dalam dapat beasiswa gitu, karena dari pihak beasiswa tuh mencari orang-orang yang walaupun pintar tapi juga yang aktif dan berkontribusi pada akademik, jadi mereka percaya pada kita. Wah, ternyata organisasi ini banyak ya manfaatnya. Nah, selain beasiswa-beasiswa yang disebuti oleh Kak Cynthia dan Bang Apri, di kampus kita ini juga banyak loh beasiswa lainnya. Ada beasiswa Bank Indonesia, beasiswa BSI, beasiswa Basnas, beasiswa Tahfiz, beasiswa bidik misi, KIP, dan lainnya. Oh iya, aku jadi penasaran nih, apa sih motivasinya kakak dan abang ini bisa semangat banget untuk menjadi mahasiswa yang produktif walaupun kita nih kuliah online loh? Itu gimana sih Kak? Ceritain dong Kak Cynthia. Jadi hal yang membuat saya semangat, pertama ya karena dukungan dari orang tua. Yang kedua juga saya belajar juga dari pengalaman, karena dulu saya pernah gagal ya dalam berjuang. Dulu tuh pernah gagal pas perjuangin PTN gitu kan, abis SMA gitu kan, dimana saya ini merupakan mahasiswa yang dikatakan pintar gitu kan, tapi melihat teman-teman saya yang biasa-biasa saja bisa masuk PTN favorit, sementara saya tidak. Nah, dari situ saya merasa kayak rendah banget sih di posisi itu. Nah, maka dari itu saya masuk UIN ini sangat mensyukuri sih, karena ya saya mengingat lagi kata-kata yang motivasi saya, bahwa emas itu akan tetap emas jika dimanapun berada gitu kan. Dan alhamdulillah dengan kegagalan tersebut saya banyak belajar, dan saya juga tidak main-main sama waktu gitu kan. Jadi
saya belajar dari pengalaman tersebut, dari pengalaman tersebutlah bisa membuat saya seperti sekarang gitu. Saya bisa membanggakan orang tua, saya bisa gitu ya dengan teman-teman saya yang di PTN, walaupun teman-teman saya itu di PTN favorit tapi dia masih mahasiswa biasa gitu kan. Sementara saya di universitas yang ya dikatakan biasa aja sih gitu kan, tapi saya bisa menjadi mahasiswa yang luar biasa gitu. Berarti dari kegagalan Kak Cynthia itu bisa jadi pembelajaran untuk Kak Cynthianya. Wah, keren sekali teman-teman. Nah, kalau Bang Apriona nih bagaimana motivasinya? Boleh dong Bang diceritain? Yang pertama masuk organisasi, yang pertama ya kita nyari relasi, nyari teman-teman yang banyak, karena tanpa teman kita cuma sendirian tuh gak baik gitu. Bagi teman-teman kita tuh punya skill masing-masing, ada yang hebat speaking, ada yang hebat prestasi dalam belajar, ada yang hebat dalam bidang kayak humas, dia bekerja sama administrasi gitu, kenal-kenal sama orang-orang hebat gitu. Bagi kan saya orangnya cuek gitu kan, ibaratnya pendiam banget. Saya kan orangnya nggak bisa public speaking, ibaratnya cuma kalau di kelas tuh cuma diam. Semenjak masuk semua kan, kadang dosen-dosen ada kata-kata yang buat saya harus berubah loh, harus keluar dari zona nyaman saya sendiri, harus bisa, kita harus nunjukin bahwa kita ini mampu gitu. Kayak dikasih misal di organisasi nih, kita dikasih amanah sebagai ketua panitia, mau nggak mau itu harus terjalankan, apalagi kita harus itu berbicara di depan umum dengan orang banyak, walaupun kadang di depan panggung itu badan panas gitu kan, nervous, kadang nggak grogi gitu, tapi tetap harus bisa disampaikan. Apalagi skill-skill saya belajar di organisasi yaitu kayak desain tuh awalnya emang nggak bisa sih masuk kayak di bidang media. Awalnya nggak percaya bisa masuk bidang media karena nggak punya skill sama sekali. Bertahap belajar otodidak di YouTube, belajar sambil belajar, akhirnya berhasil sampai sekarang. Wah, keren banget. Berarti Bang Apri ini bisa karena terbiasa ya teman-teman. Boleh dong Kak Cynthia, Bang Apri kasih tipsnya dong bagaimana cara jadi mahasiswa yang aktif walaupun kita lagi kuliah online nih. Kak Cynthia boleh. Jadi untuk menjadi mahasiswa yang produktif, yang pertama lakukanlah hal yang bisa membuat kalian berkembang gitu, atau apalagi kalian memiliki hobi gitu. Nah, misalnya kalian hobi di menulis, berarti kalian bisa membuat karya sebanyak mungkin, entah penulisan itu seperti artikel atau membuat esai atau membuat cerpen dan sebagainya. Apalagi jika kalian mempunyai hobi misalnya di desain, kalian buatlah hobi tersebut. Lalu dari hobi tersebut targetkan bisa dapat feedback untuk kita sendiri. Misalnya dari hobi nulis tadi nih, bisa jadi kita ajangkan ke ikut lomba gitu, lomba kepenulisan. Nanti kan feedbacknya kalau juara kan kita juga yang dapatkan. Apalagi desain juga sama. Dari saya itu menjadi mahasiswa produktif itu kerjakan sesuai dengan hobi atau passion kalian gitu. Jangan selama kuliah online tuh jangan mengandalkan cuman ya kuliah aja gitu. Cuman di rumah habis ngezoom langsung tidur ngezoom gitu kan. Apalagi ya saya sendiri ya anaknya tipenya bukan anak yang pendiam gitu kan, anak yang suka bergerak gitu, yang suka memiliki kegiatan gitu kan. Maka dari itu saya juga kuliah juga sambilan kuliah, cari pengalaman juga di organisasi juga, terus mencari prestasi dan sebagainya saya juga lakukan tersebut di kala kuliah online secara bersamaan gitu saya lakuin. Wah, keren banget tipsnya dari Kak Cynthia. Nah, kalau Bang Apriona gimana dong tipsnya? Tipsnya untuk kita jangan ragu untuk berorganisasi, karena disitulah wadah kita untuk berkembang, menanam skill, mendapatkan skill-skill. Karena di organisasi ada pelatihan-pelatihannya juga. Kadang kita kan kayak ikuti lomba, tapi kita nggak tahu nih gimana lombanya. Misalnya kayak esai, kita ini esainya apa sih, kita nggak belajar, cuma hanya belajar tapi nggak nyari pengalaman dari orang-orang hebat sana. Di organisasi lah kita sebagai wadah. Makanya teman-teman tuh jangan ragu untuk berorganisasi, karena di organisasi adalah wadah yang terbaik. Tapi jangan asal milih organisasi, karena nggak semua organisasi itu sama, tergantung kembali ke orangnya gitu. Wah, keren banget ya tips-tipsnya dari narasumber kita kali ini. Nah, kami mau nanya balik nih ke Kak Ayu nih. Wah, akhirnya ditanya juga nih hostnya. Kira apa sih yang Kak Ayu lakuin selama kuliah online?
Kalau aku sih yang pertama pastinya aku kuliah ya guys, fokus kuliah. Terus juga aku ikut organisasi dan juga ikut lomba desain poster. Terus juga kalau di organisasi ini kan aku sebagai ketua media dan informasi. Terus juga sekarang lagi ngerancang feed Instagram kita, Kasih Alfat, dan lainnya. Kan tadi Kak Ayu ngomong lomba gitu. Selama ikut perlombaan itu apa sih prestasi dalam lomba yang Kak Ayu dapat? Wah, alhamdulillah aku udah pernah mendapatkan juara 2 desain poster setingkat fakultas nih. Wah, keren juga ya Kak Ayu, bisa seproduktif kita ya Ap ya ternyata. Alhamdulillah. Wah, Ternyata kita sama ya. Baik, terima kasih teman-teman udah menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Saya Rizky Ayu Ananda sebagai host di podcast kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Alfat, insani cerdas, berhati ikhlas. Dadah. Wah, alhamdulillah aku pernah mendapatkan juara 2 desain poster di tingkat fakultas. Ada respon. Prestasi juara 2 desain poster tingkat fakultas nih. Wah, juara 2 desain poster tingkat fakultas nih. Wah, keren ya ternyata Kak Ayu ya Ap sama kayak kita ya. Alhamdulillah kita sama ya, sama-sama menjadi mahasiswa.